إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim membahas tentang dalil yang pertama, perintah Rasulullah SAW untuk mukhalafah, menyelisihi Yahudi dan Nasara dengan kalimat fakhalifuhum. Beliau berpanjang lebar membahas tentang lafaz fakhalifuhum untuk menunjukkan apakah itu khusus tentang masalah hidab, tentang masalah mewarnai rambut putih, atau umum pada semua jenis mukhalafah. Ternyata beliau membahas secara rinci yang kesimpulannya yang benar adalah khalifuhum fi kulli syai'. Bedakan diri dari mereka dalam segala hal, khususnya yang berkait dengan prinsip mereka, akidah mereka, dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Sehingga barakallahu fikum, kita lewati pembahasan lafaz sampai pada halaman 51 bagi yang cetakannya sama, yaitu pada kalimat wa haqiqatul amr anna jami'a a'malil kafir wa umurihi la budda fiha min khalal. Kamu wa haqiqatul amr, hakikat perkaranya, satu lembar dari pembahasan kemarin. Wa haqiqatul amr anna jami'a a'malil kafir wa umurihi la budda fiha min khalalin yamna'uha an tatimma lahu manfa'atun biha. Hakikat perkaranya adalah bahwa seluruh amalan-amalan orang kafir, seluruh urusan-urusan mereka mesti ada cacatnya. Khalal maknanya cacat-cacat. Yamna'uha an tatimma lahu manfa'atun, yang menghalangi mereka untuk mendapatkan manfaat dengannya. Berarti barakallahu fikum, hasil kesimpulan pembahasan kemarin adalah bahwa menyelisih orang-orang kafir adalah dari segala sisinya. Dari segala sisinya. Adapun pada perkara-perkara yang diperintahkan dalam syariat, kemudian kebetulan sama dengan mereka, maka jangan pedulikan. Karena itu berarti mereka yang menyerupai kita. Karena kita diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasulnya. Baik. Sehingga barakallahu fikum, kata Syekhul Islam rahimahullah, jami' a'malil kafir wa umurihi la budda fiha min khalal. Seluruh amalan-amalan orang kafir dan semua urusan-urusan mereka selalu ada khalal, ada cacat-cacatnya. Walau furida
salaha syai'in min umurihi ala tamami lastahaqqa bidzalika thawabul akhirah. Karena kalau saja amalan orang kafir ada yang sempurna, kalau saja amalan orang kafir ada yang lengkap sempurna, mereka akan dapat pahala di akhirat. Mereka akan dapat pahala di akhirat. Dan kenyataannya, mereka gak akan mendapatkan pahala apapun. Menunjukkan amalan mereka gak ada yang sempurna. Paling tidak sempurna pada keyakinannya, pada niatnya. Sehingga walaupun kadang mereka membantu fuqara wal masakin, kadang mereka berbuat satu kebaikan secara zahir, tapi apa yang diniatkan di batinnya salah, batil. Jangan serupai mereka. Kita beramal ta'atan lillahi, ikhlasan lahu, sebagai ketaatan pada Allah dan sebagai keikhlasan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala, dikatakan oleh beliau, oleh Syekhul Islam rahimahullah, kalau saja furiḍa dianggap ada sesuatu yang tamam, lastahaqqa bidzalika thawabal akhirah, niscaya mereka akan berhak mendapatkan pahala. Walakin kullu umurihi, tetapi seluruh urusan mereka imma fasidatun wa imma naqisatun, imma memang rusak min aslihi, atau naqisah, atau kurang sempurna. Ada sisi baiknya tapi tidak sempurna, yang menyebabkan tertolak amalan-amalannya. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Maka kita puji Allah atas kenikmatan Islam, allati hiya a'dhamun ni'am, yang merupakan sebesar-besar kenikmatan, wa ummu kulli khair, dan Islam itu adalah induk dari segala kebaikan, melahirkan di bawahnya sekian banyak kebaikan. Kama yuhibbu ya Rabbuna wa yardah, sebagaimana yang Allah cintai dan Allah ridai. Faqad tabayyana anna nafsa mukhalafatihim amrun maqsudun lisyari' fil jumlah. Berarti telah jelas bahwa inti pembedaan diri dari mereka adalah perkara yang dimaksud, yang dituju oleh syariat ini secara global. Artinya perintah untuk membedakan diri dari mereka secara umum. Ini kesimpulan dari pembahasan satu lembar kemarin. Barakallahu fikum. Sehingga makna hadis yang sudah kita baca, fakhalifuhum, maka bedakanlah dari mereka. Maka ini sifatnya am pada seluruh perbuatan-perbuatan orang-orang kafir. Karena perbuatan orang kafir imma fasidah wa imma naqisah, imma sesat, menyimpang, rusak, bid'ah, muhdatsah, kekufuran, kemaksiatan, atau ada kebaikan-kebaikan namun tidak sempurna. Tidak sempurna. Kalau saja ada yang sempurna, tentunya akan dapat pahala. Tidak. Mereka tidak mendapatkan pahala apapun karena tidak sempurna. Akan ditunjukkan pada mereka amalan-amalan mereka. Faja'alnaha haba'an mansura, dijadikan seperti debu yang berterbangan, hilang sirna, tanpa ada balasan sedikit pun. Walihada kana al-Imam Ahmad bin Hanbal wa ghairuhu min al-a'immah rahimahumullah yu'alliluna al-amra bis-sibghi bi'illatil mukhalafah. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lainnya dari para imam-imam, semoga Allah merahmati mereka, mereka menjadikan illat, menjadikan alasan
perintah untuk mewarnai rambut putih sebagai alasannya adalah pembedaan, mukhalafah. Apa illatnya? Illatnya al-mukhalafah. Qala Hanbal, berkata Hanbal, sami'tu Aba Abdillah, aku mendengar Abu Abdillah berkata, ma habba li ahad atau ma uhibbu li ahadin illa an yughayyir syai' wa la yatashabbah bi ahli al-kitab. Ma uhibbu li ahadin illa an yughayyir syai'. Tidak aku sukai bagi siapapun kecuali untuk merubah rambut putihnya dan jangan menyerupai ahlul kitab. Liqaulin Nabi, karena Nabi bersabda, "Ghayyiru syayb wa la tashabbahu bi ahlil kitab." Rubahlah rambut putih dan jangan kalian menyerupai ahlul kitab. Berarti Imam Ahmad rahimahullah, yang dimaksud Abu Abdillah di sini adalah Imam Ahmad. Sami'tu Aba Abdillah ay Imam Ahmad rahimahullah. Aku mendengar Imam Ahmad berkata, aku tidak suka bagi seorang pun kecuali mewarnai jenggotnya atau rambut putihnya. Karena kata beliau, janganlah kalian menyerupai ahlul kitab. Berarti ini ilatnya, alasannya. Demikian pula ucapan Ishaq bin Ibrahim rahimahullah. Sami'tu Abu Abdillah, aku mendengar Abu Abdillah berkata, yaqulu li abi, berkata kepada ayahku, ya Aba Hashim, ikhtadib walau marratan. Wahai Aba Hashim, ayahnya Ishaq bin Ibrahim, dijuluki dengan Aba Hashim. Ikhtadib, warnailah rambut putihmu. Walau marratan, walaupun sekali, sudah cukup untuk mukhalafah. Warnai rambut putihmu atau warnai jenggot putihmu, walau marratan, walaupun sekali. Wa habba laka an taqtadib wa la tatashabbah bil yahud. Kata beliau, walaupun marratan wahidah, fa ahabba lak, itu lebih aku sukai untukmu. An taqtadib, untuk mewarnai dengan khidab, dengan henna, dengan pacar. Wa la tashabbah bil yahud, jangan menyerupai Yahudi. Beliau menganggap bahwa sekali saja mewarnai rambut putihnya sudah cukup untuk mukhalafah terhadap Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana dalil tentang sallu fi ni'alikum, salatlah dengan sendal-sendal kalian. Imam Ahmad menyatakan cukup sekali mengerjakan pakai sendal, kamu sudah berbeda dengan Yahudi. Artinya bukan harus terus-menerus. Sesekali engkau memakai sendal ketika salat, itu cukup untuk membedakan diri dari mereka. Sallu fi ni'alikum, salatlah dengan sendal kalian, karena sungguhnya mereka tidak salat di sendal-sendal mereka. Ikhwanuddin a'azakumullah, ini perintah mukhalafah juga, nanti akan dibahas insyaallah pada babnya. Yang menunjukkan walaupun sekali dikerjakan itu cukup untuk membedakan diri dari Yahudi dan Nasrani, bahwa kami tidak seperti mereka. Dan jangan berkata tentang apa yang mereka lakukan sekarang, tapi mereka di gerejanya pakai sepatu, pakai sendal dan seterusnya. Kita tidak bicara mereka yang sekarang, kita bicara agama mereka. Kita bicara tentang agama mereka. Mereka melakukannya dan mereka memerintahkannya, maka kita diperintahkan untuk mukhalafah. Kalau mereka kemudian meniru, urusan mereka. Yang jelas yang dilarang adalah kita tidak meniru mereka. Adapun kalau mereka meniru kita, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Qala Tirmidzi, wa hadha al-lafz alladhi ihtajja bihi Ahmad
lafaz yang Imam Ahmad berhujjah dengannya telah diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ghayyiru syayb, rubahlah rambut putihmu, rubahlah ubanmu, wala tashabbahu bil yahud, jangan menyerupai Yahudi. Qala Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Wa qad rawahu an-Nasa'i, dan telah diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari hadis Muhammad ibn Kannasa an Hashim ibn Urwah an Uthman ibn Urwah an abihi an Az-Zubair an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ghayyiru syayb wa la tashabbahu bil yahud, rubahlah warna ubanmu, jangan menyerupai Yahudi. Demikian diriwayatkan pula dari hadis Urwah dari Abdullah ibn Umar. Lakin qala an-Nasa'i, tapi Imam Nasa'i berkata, kilahuma laysa bimahfuz, kedua-duanya ghairu mahfuz. Wa qala Daruqutni, berkata Daruqutni, al-masyhur an Urwah mursalan. Yang masyhur dari Urwah adalah mursal. Hadis ini diperiksa oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Yang pertama tadi, ghayyiru syayb wa la tashabbuh bi ahli kitab, dikatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Yang kedua yang dari Ishaq bin Ibrahim, yang riwayat Tirmidzi, dikatakan juga sahih. Demikian pula yang ketiga, riwayat Nasa'i, juga dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wa hadzal lafz adallu 'ala al-amri bi mukhalafatihim. Lafaz-lafaz ini lebih menunjukkan perintah untuk menyelisihi mereka. Karena illat itulah sebab hukum. Kalau merupakan sebab hukum, maka ada illat, ada hukum. Enggak ada illat, enggak ada hukum. Al-hukum yadur ma'a illatihi. Hukum itu berjalan bersama illatnya. Wujudan wa adaman. Maksudnya wujudan wa adaman, ada illat, ada hukum. Enggak ada illat, enggak ada hukum. Baik. Sekarang Imam Ahmad rahimahullah dan para ulama yang bersamanya menyebutkan tentang ilatnya. Ghairu syayb, rubahlah uban. Rubahlah warna ubanmu. Hada huwa al-hukum. Hada huwa al-hukum. Kemudian beliau menyebutkan ilatnya. Apa ilatnya? Qala la tashabbahu. Jangan engkau menyerupai Yahudi. Fahadha huwa al-hukum wa hadhihi hiya al-illah. Fal hukmu yadur ma illatihi. Kata Syekhul Islam rahimahullah, hadha al-lafz adallu, lebih menunjukkan perintah untuk jangan menyerupai Yahudi. Mengapa? Karena itu ilat hukumnya. Berarti bakal banyak nantinya hukum-hukum dengan ilat yang sama. Ini juga nggak boleh, ini juga nggak boleh, ini nggak boleh. Mengapa? Ilatnya sama, yaitu la tashabbahu. Jangan kalian menyerupai Yahudi. Qala rahimahullah, fa innahu idza naha 'an at-tashabbuhi bihim, karena sesungguhnya kalau beliau melarang untuk menyerupai mereka, fi baqa'i bayadis syayb, melarang untuk dibiarkannya putihnya uban, alladzi laysa min fi'lina, yang itu bukan kebiasaan kaum muslimin, fala an yanha an ihdati tashabbuh bihim aula. Maka tentunya kalau mengada-adakan sesuatu yang tadinya tidak ada jadi serupa dengan Yahudi, lebih-lebih lagi lebih dilarang.
Sekarang seorang yang tidak berbuat apa-apa, rambutnya, jenggotnya putih, tidak berbuat apa-apa, dibiarkan putih, ternyata sudah makruh, sudah tidak disukai. Aku tidak suka, kata Imam Ahmad dan para ulama. Padahal tidak berbuat apa-apa, hanya membiarkan. Bagaimana kalau dia berbuat sesuatu dengan sengaja sehingga serupa dengan Yahudi, memakai sanggul yang mirip dengan mereka, memakai model-model yang dipakai oleh Yahudi, memakai gaya-gaya yang dipakai oleh Yahudi. Dia berbuat sesuatu, sengaja berbuat qaza' atau qaza', mencukur sebagian, membiarkan sebagian. Kamu berbuat, ini yang tidak berbuat saja ditegur. Aku tidak suka kecuali engkau rubah warna rambut putihmu. Padahal dia tidak berbuat apa-apa, dikatakan makruh, tidak disukai. Ghayyiru syai', rubahlah. Barakallahu fikum. Apalagi kalau berbuat sengaja mencukur rambutnya mengikuti mereka. Padahal dilarang dalam Islam, dilarang dalam sunnah. Mencukur sebagian rambutnya, membiarkan sebagian rambut yang lain. Kata Syekhul Islam rahimahullah, fa innahu idza naha 'anit tashabbuhi bihim, karena sungguhnya kalau beliau melarang untuk tasyabuh dengan mereka, yaitu membiarkan bayadis syaib alladzi laysa min fi'lina, yang itu bukan kebiasaan kita, fala an yanha an ihdatsit tashabbuh bihim aula, maka kalau mengadakan satu perbuatan sengaja-sengaja mengada-adakan sesuatu sehingga menyerupai mereka, aula, itu lebih tidak disukai lagi, lebih dilarang lagi. Memakai pakaian khusus menyerupai mereka, mencukur rambut dengan qaza' menyerupai mereka. Walihadza kana hadza at-tashabbuh bihim yakunu muharraman, maka yang kedua ini haram, bi khilafil awal, berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi makruh, tidak disukai. Yang disukai warnanya rambut putihmu maksudnya. Ghayyiru syai'. Tetapi kalau menyengaja mengadakan sesuatu agar sama dengan mereka, fahada huwal muharram, itulah yang haram, bi khilafil awal, berbeda dengan yang pertama, kata Syekhul Islam rahimahullah. Wa aidan fa fi sahihain, demikian pula dalam dua kitab sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khaliful musyrikina ahfus syawarib wa ahful liha, rawahu Bukhari wa Muslim wa hadha lafdhuhu. Demikian pula dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khaliful musyrikin, bedakanlah dengan kaum musyrikin. Ahfus syawarib wa ahful liha, potonglah kumis dan biarkanlah jenggot. Jangan dibalik, jenggot yang dipotong, kumis yang dipanjangkan. Khaliful musyrikin, rawahu Bukhari wa Muslim wa hadha lafdhuhu. Fa amara bi mukhalafatil musyrikin mutlaqan. Di dalam hadis kedua ini diperintahkan untuk menyelisihi musyrikin secara mutlak, baru kemudian dicontohkan satu perkara atau dua perkara. Berbeda dengan yang kemarin. Kemarin dilarang sesuatu, kemudian baru berkata bedakanlah dengan Yahudi. Iya kan? Hendaklah kalian warnai ghayr syai', baru kemudian bedakanlah dengan Yahudi.
Sehingga dikira bedakanlah dengan Yahudi dalam masalah ini saja. Tapi sekarang dalam hadis kedua ini terbalik. Menyebutkan mutlak dulu. Khaliful musyrikin. Selisihilah musyrikin. Selisihilah musyrikin. Baru kemudian dicontohkan. Ahfu asyawarib wa a'ful liha. Beda. Yang satu dengan ha. Yang satu dengan ain. Ahful liha. Ahful syawarib. Potonglah kumis. Sedangkan a'ful liha. Biarkanlah jenggot. Jadi jangan ada yang berkata berjenggot itu wajib. Jangan. Itu bahasa yang salah. Mengapa? Kasihan yang tidak tumbuh jenggot. Apakah dia diadab karena nggak tumbuh jenggot? Bukan. Bukan wajib punya jenggot, bukan. Tetapi kalau ada jenggot biarkan. A'fu al-liha, biarkan jenggot. Jangan dipotong, jangan digunting, jangan dirapihkan, jangan dicukur habis. A'fu, biarkanlah. Cuma 2 Ustaz, enggak apa-apa. Cuma sedikit, enggak apa-apa. Sebab ada beberapa remaja baru tumbuh 3-5 biji, dia cukur. Tumbuh lagi, cukur lagi. Ditanya, supaya banyak Ustaz. Yang nyuruh banyak siapa? Tidak ada hadisnya. Banyakilah jenggot. Tidak ada. Tidak ada hadis. Hendaklah kamu harus tumbuh jenggot. Tidak ada juga. Yang ada adalah a'fu. Biarkanlah jenggotmu. Artinya biarkan, jangan dipotong. Jangan dicukur. Barakallahu fikum. Berkata Syekhul Islam rahimahullah. Fa'amara bimukhalafatil musyrikin mutlaqan. Pertama perintah untuk menyelisihi kaum musyrikin secara mutlak. Tsumma qala, kemudian berkata, ahfus syawarib wa a'ful liha. Wa hadhihi al-jumlah as-tsaniyah badal min al-ula. Jumlah yang kedua ini sebagai badal dari jumlah yang pertama. Fa innal ibdala yaqa fil jumali kama yaqa fil mufradat. Karena badal itu terjadi pada jumlah sebagaimana terjadi pula pada mufradat, pada kalimat-kalimat. Ada badal, pada jumlah juga ada badal. Kaqaulihi ta'ala, yasumunakum su'al 'adzab, yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menuangkan pada kalian tuangan azab. Kemudian disebutkan badalnya. Apa itu tuangan azab? Yudabbihuna abna'akum. Menyembelih anak-anak laki-laki kalian. Dan kemudian menghidupkan wanita-wanita kalian. Fahadha dzabh wal istihya wa su'ul azab atau sumul azab. Maka disembelihnya, dibunuhnya kaum laki-laki dan dibiarkannya kaum hawa, kaum wanita, itu adalah sumul azab. Itu adalah tuangan azab. Kadzalika huna, sebagaimana di sini dalam hadis ini, yaitu kalimat khaliful musyrikin, kemudian dibadal dengan ahful syawarib wa a'ful liha. Qala rahimahullah, hahuna hadha huwa al-mukhalafatul musyrikin al-ma'mur biha huna. Menyelisih musyrikin yang diperintah di sini. Lakin al-amr biha awalan. Tetapi perintah menyelisihi itu lebih dulu. Falafdu mukhalafatul musyrikin dalilun ala anna jinsal mukhalafah amrun maqsudun lisyari'. Maka kalimat lafdul mukhalafah di awal hadis khaliful musyrikin itu dalil yang menunjukkan perintah asalnya adalah selisihi mereka. Amrun maqsudun lisyari', itu perintah yang dituju oleh syariat ini. Wa in uyyinat huna, walaupun kemudian dita'yin bahwa maksud mukhalafahnya adalah membiarkan jenggot dan menggunting kumis, bihadzal fi'l
Faina taqdimal mukhalafah. Tetapi didahulukannya perintah mukhalafah itu illatu taqdimil 'am 'alal khas. Illat yang menunjukkan taqdimul 'am 'alal khas. Apa itu taqdimul 'am 'alal khas? Sudah sering kita contohkan. Beribadahlah kepada Allah. Salatlah kalian. Beribadah kepada Allah. Di dalam ibadah ada salat. Tetapi sang pembicara menyampaikan yang kedua salat. Untuk menunjukkan di antara ibadah ini adalah salat. Beribadahlah kepada Allah. Salatlah kalian. Ini namanya atful 'am 'alal khas atau atful khas 'alal 'am. Diikutkan yang khusus pada yang 'am. Baik. Seperti kalimat akrim dhaifak. Kemarin sudah dibahas. Akrim dhaifak. At'imhu wa hadithu. Hormati tamumu. Beri makan dia, ajak bicara dia. Ini juga penting, barakallahu fikum. Kalimat akrim luas. Bentuknya macam-macam. Memberi makan, menemani, berbicara dan sebagainya. Memuliakannya, iya kan? Akrim dhaifak. Ini 'am. Kemudian diikutkan belakangnya at'imhu wa hadithu. Beri makan, ajak ngobrol. Jangan tamu dikasih makan ditinggal. Sendirian di ruang tamu. Itu juga bukan penghormatan. Penghormatan tamu itu ditemani, ditanya apa kabarnya, diajak ngobrol. Hadithu fa'amaraka bil ikrami awwalan. Pertama perintah, muliakanlah tamumu. Ada dalil ala ikram dhaif maksud. Ini dalil bahwa memuliakan tamu satu keharusan atau merupakan perintah utama. Baru kemudian dirincikan secara ta'yin. Thumma 'uyyinatil fi'lu. Kemudian dita'yin fi'ilnya. Alladhi yakunu ikramuhu ikraman lahu. Yang merupakan ikramnya adalah ikram untuknya. Fi dhalikal waqt. Pada saat itu seperti itu. Pemuliaan. Baik. Mungkin pada saat lain berbeda lagi. Kalau kita katakan beribadahlah. Salatlah. Yang diperintahkan beribadah apa salat? Atau kedua-duanya? Ya kedua-duanya. Beribadahlah dengan semua ibadah. Khususnya salat. Baik. Sama juga dengan khaliful musyrikin. Semuanya. Khususnya masalah biarkan jenggot. Jangan dicukur. Wa taqdiru min hadzal hadits syabih bitaqrir min qawlihi la yusbawuna fakhalifuhum. Maka takrirnya, penetapan kesimpulan di hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, persis. Bahwa mereka la yusbawun fakhalifuhum, mereka tidak merubah rambut putih mereka, maka rubahlah kalian. Wa qad rawa Muslimun fi sahihi an Abi Hurairah, dan diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallam juzzus syawarib wa arkhul liha khaliful majus. Juzzus syawarib, guntinglah kumis. Kalimat yang pertama tadi atau lafaz yang pertama tadi ahfus syawarib, maknanya pendekkan, potonglah. Juzzu juga maknanya sama, potonglah, ambil sebagian. Bukan dicukur habis. Dicukur habis itu dalam bahasa Arab halaqo. Wa arkhul liha, biarkanlah, julurkanlah jenggotmu. Khaliful majus, bedakanlah dengan majusi. Tadi di awal bedakanlah musyrikin, sekarang di akhir
khaliful majusi. Kira-kira kalau dibahas seperti apa pembahasannya? Sama pembahasannya dengan masalah mewarnai jenggot tadi. Kemarin sudah kita panjang lebar menunjukkan bahwa kalimat khalifuhum, selisihilah mereka, ini barakallahu fikum illah, alasan kenapa disuruh untuk mewarnai jenggot-jenggot kalian. Fa'aqabal amr bil wasfil mushtaqil munasib. Maka diikuti perintah dengan gambaran yang mushtaq, yang cocok. Wadzalika dalilun ala anna mukhalafatal majus amrun maqsud. Dan itu menunjukkan bahwa perintah untuk menyelisihi majusi adalah perintah yang dimaksud dalam syariat. Wa huwa al-illatu fi hadzal hukm, dan itu merupakan illat dari hukum tersebut. Hukumnya apa? Akhfu atau arful liha, biarkanlah jenggot. Juzus sawarib, apa alasannya? Alasannya sama, hukum illah. Al-hukum yaduru ma'a illatihi. Qala wa huwa al-illatu fi hadzal hukm. Maka penyerupaan tadi adalah illat. Mengapa disuruh untuk membiarkan jenggot? Au illatun ukhra au ba'du illatihi, atau itu adalah alasan lain, atau itu adalah sebagian dari illah. Wa in kana al-adhhar 'inda al-itlaq annahu illatun tammah, walaupun tampak secara jelas dari bentuk kalimatnya, dari teks kalimatnya, bahwa itu adalah illat secara keseluruhan. Alasannya cuma karena masalah musyabahah, gak ada alasan lain. Walihada lama fahima as-salaf karahat at-tashabbuh bil majusi fi hadha wa ghairihi, karihu asya' ghair mamsusah bi'ainiha. An Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hajjul majus. Oleh karena itu dipahami oleh para salafus saleh tidak sukanya menyerupai majusi dalam segala hal. Fi hadza wa ghairihi. Apakah pada masalah ini, masalah jenggot dan kumis, ataupun pada masalah lain. Karihu asya'a, mereka juga tidak suka penyerupaan ghair mansusa bi'ainiha, walaupun tidak tersebut secara ta'yin. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata itu adalah min hajjil majus, kalau itu adalah dari kebiasaan majusi, tidak suka. Qala al-Marwazi atau Marwazi, sa'altu Abu Abdullah, yani Ahmad bin Hanbal rahimahullah, an halqil qafa, bolehkah menggunting atau mencukur habis rambut tengkuknya, rambut bagian belakang kepala? Faqala huwa min fi'lil majusi. Tidak, itu perbuatan majusi. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka itu bagian dari mereka. Ghairu mansus. Tidak disebut oleh Nabi jangan begini, tidak. Tetapi Imam Ahmad melihat kalau itu kebiasaan majusi. Rambutnya begitu saja di atas, ini cukur habis. Apa kamu bilang? Taulim. Hah? Nah, sampai panjang. Kemudian dikepang. Jangan menyerupai mereka. Apakah ada larangan secara ta'yin? Tidak ada. Tetapi Imam Ahmad faqih dan mereka para ulama fuqaha, mereka tahu itu kebiasaan majusi, maka mereka berkata jangan, karena itu perbuatan majusi. Faman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Barakallahu fiik. Qala wa kana Abu Abdullah yahliq qafahu waqtal hijamah. Disebutkan bahwa Abu Abdullah pernah menggunting qafahu ketika dibekam. Wa qala Ahmad aidan la ba'sa an yahliq qafahu qabla al-hijamah. Tidak mengapa untuk menggunting qafahu ketika hijamah. Apa maknanya? Beliau menganggap makruh, yukrah, tidak disukai kalau sengaja-sengaja menyerupai mereka. Kecuali ketika ada hajat seperti mencukur untuk hijamah, untuk berbekam. Wa qala qila li Imam Ahmad rahimahullah takrah lirrajul an yahliq qafahu aw wajhah. Apakah engkau berpendapat makruh seseorang mencukur tengkuknya atau mencukur depan kepalanya? Faqala amma ana fala ahliq qafaya. Adapun aku enggak akan mencukur tengkukku. Wa qad ruwiya fihi hadits mursal. Telah diriwayatkan padanya hadis mursal dari Qatadah tentang tidak disukainya. Wa qala inna halqal qafa min fi'lil majus. Sesungguhnya mencukur tengkuk itu adalah perbuatan majusi. Wa kana Abu Abdullah pernah mencukur tengkuknya ketika hijamah, menunjukkan kalau beliau pun berpendapat yukrah. Wa qad rawa an Ibn Mansur qala sa'altu Ahmad an halqil qafa faqala la a'lam fihi haditsan. Aku tidak mengetahui adanya hadis khusus tentang itu illa ma yurwa an Ibrahim, kecuali apa yang diriwayatkan dari Ibrahim, annahu kariha, bahwa dia tidak suka. Disebutkan dengan kalimat qardair qus wa dzakara al-khilal hadza wa ghairihi. Ini perbuatan mereka orang-orang ajam, orang-orang asing yang bukan Islam. Wa dzakara aidan bi isnadihi dari Haytham ibn Humaid qala hafal qafa min syakl al majus. Mencukur qafa adalah bentuk perbuatan majusi. Wa anil Mu'tamir ibn Sulaiman qala kana abi idza jazza sya'rahu lam yahliq qafahu. Ayahku kalau dia mencukur rambutnya, beliau tidak mau menggunting tengkuknya. Qila lahu lima, mengapa? Qala kana yukrah an yatashabbah bil ajam, karena tidak disukai untuk menyerupai orang-orang asing. Wassalaf taratan yu'alliluna al-karaha bit tashabbuh bi ahli al-kitab. Para salaf kadang-kadang beralasan untuk tidak tasyabbuh dengan ahli al-kitab. Wa taratan bit tashabbuh bil a'ajim, kadang-kadang beralasan jangan tasyabbuh dengan orang-orang asing. Wa kilal illataini mansusah. Kedua-duanya, dua alasan tersebut disebut dalam nafs, dalam dalil-dalil, dalam sunnah. Ma'anna Shadiq sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad akhbara. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Shadiq telah mengkhabarkan biwuqu'il musyabahah, akan terjadinya penyerupaan lihaula'i wa haula'i kama qaddamna bayanuhu, sebagaimana telah lewat penjelasannya. Wallahu taala a'lam bissawab. Nakah bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.